Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dan saya dari kelas TIH 2023. Di sini saya akan membahas tentang subnetting dan akan melakukan simulasi subnetting pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kita masuk dalam definisinya terlebih dahulu, yaitu subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi alamat IP dan memaksimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Dengan subnetting, sebuah jaringan dapat dipecah menjadi beberapa segmen yang lebih kecil yang masing-masing dapat diisolasi atau diatur secara lebih spesifik. Oke, kita masuk pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka untuk kita melakukan simulasi subnetting. Lalu kita atur IP address-nya di mana PC1 IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.192 dan ini untuk default gateway-nya yang mengarah pada lab 1. Selanjutnya pada PC2 IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dan untuk subnet mask-nya dan gateway-nya sama. Pada PC3 IP address-nya yaitu 192.168.1.3 dan subnet mask-nya sama, namun pada PC3 ini kita tidak mengisikan gateway dari lab 1. Lalu pada PC4 IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Lalu pada subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan untuk default gateway-nya kita isikan untuk mengarah pada lab 2, di mana lab 2 ini default gateway-nya yaitu 192.168.1.192. Lalu untuk PC5 IP address-nya yaitu 192.168.1.66 dan PC6 yaitu 192.168.1.67. Lalu kita setting pada router. Di sini lab 1 terhubung pada fast Ethernet 4/0 di mana IP address-nya seperti tadi yang digunakan pada PC1 dan PC2 di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.62 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Pada fast Ethernet 5/0 yang terhubung pada lab 2 di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.126 yang kita gunakan sebagai alamat gateway pada PC4 dan untuk sub max-nya yaitu 255.255.255.192. Dan pada statusnya kita on-kan keduanya. Kita masuk pada simulasinya di mana kita akan mengirimkan simpel PDU pada PC1 ke PC3, lalu PC1 ke PC4 dan
PC2 ke 5 dan PC3 ke 6. Lalu kita setting filternya ke ICMP saja. Lalu kita akan mengirimkan simpel PDU ke PC1 ke PC3. Lalu kita simulasikan di mana PC1 akan mengirimkan ke lab 1. Lalu lab 1 menemukan ID-nya yang masih berada di lab 1, yaitu pada PC3. Dan PC3 akan menerima, lalu akan mengembalikan pada PC1. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU pada PC1 ke PC4, di mana PC1 akan mengirimkan pada lab 1 dan lab 1 akan mencari ID-nya dan tidak menemukan dan akan berlanjut mengirimkan ke router 1 dan mencari ID-nya dan ternyata berada di lab 2. Lalu lab 2 akan memberikan ke PC4. Lalu PC4 akan mengembalikan ke PC1. Selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC2 ke PC5. Kita simulasikan dan pada PC2 akan mengirimkan ke lab 1 dan ternyata tidak ada. Jadi dia akan mengirimkan pada router 1 dan router 1 akan mencari terdapat tanda silang dikarenakan PC5 tidak memiliki gateway. Dan selanjutnya kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC3 ke PC6 dan akan terjadi error di mana PC6 ini tidak memiliki gateway dari lab 2 dan PC3 tidak bisa mengirimkan ke PC6. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracer. Kita delete semuanya. Pertama kita akan melakukan tracing pada PC1 ke PC3. Lalu kita ke command prompt, kita ketikkan tracer IP dari PC3 di mana IP-nya yaitu 192.168.1.3. Nah, di sini trace-nya yaitu complete. Lalu selanjutnya kita akan tracing PC1 ke PC4. Kita ke command prompt, kita ketikkan tracer dari PC4 di mana IP-nya yaitu 192.168.1.5 maksud saya 65. Nah, di sini trace-nya itu komplit juga. Lalu selanjutnya kita akan tracing dari PC2 ke PC5. Lalu kita ketikkan tracer dari IP-nya dari PC5 di mana IP-nya yaitu 192.168.1.66. Lalu kita tekan enter dan kita tunggu. Nah, di sini terjadi request timeout di mana ini tidak berhasil dikarenakan PC5 tidak mempunyai alamat gateway dari lab 2 dan sehingga PC2 mengirimkan simpel PDU ke PC5 dia tidak akan bisa.
Lanjut, kita akan tracing PC3 ke PC6. Lalu kita ketikkan tracer IP dari PC6 di mana IP-nya yaitu 192.168.1.67. Lalu kita tekan enter dan kita tunggu. Nah, di sini terjadi request timeout di mana ini tidak berhasil dikarenakan PC3 dan PC6 tidak mempunyai alamat gateway. Di mana seharusnya PC3 mempunyai alamat gateway dari lab 1 dan PC6 mempunyai alamat gateway dari lab 2. Nah, Oke. kesimpulannya yaitu pembagian jaringan yang efisien, yaitu subnetting memungkinkan pembagian satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih efisien dan terstruktur yang berguna untuk mengelola alokasi IP secara lebih optimal. Yang kedua ada pemanfaatan subnet mask, yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan subnet mask yang tepat sangat penting untuk membedakan bagian dari alamat IP yang merepresentasikan jaringan dan yang merepresentasikan host. Misalnya dengan subnet mask seperti slice 24 atau 255.255.255.0. 256 alamat IP tersedia di mana dua alamat digunakan untuk network ID dan broadcast. Yang ketiga ada isolasi dan pengelolaan jaringan, yaitu subnetting memudahkan pengelolaan jaringan karena setiap subnet dapat dipantau dan diisolasi dari subnet lain. Dalam simulasi di Cisco Packet Tracer, hal ini dapat terlihat ketika subnet hanya berkomunikasi melalui router sehingga trafik jaringan lebih terkontrol. Sekian dari simulasi yang saya buat, yaitu tentang subnetting. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengejaan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.